Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai iman kepada Rasul. Nah, yang pertama yang saya akan bahas di sini mengenai pengertian iman kepada Rasul. Pastinya Anda telah mengetahui bahwa beriman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul Allah adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah menurunkan para Rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama untuk keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya atau meyakini. Sedangkan menurut istilah, iman kepada Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar ada dan merupakan utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Adapun dalil iman kepada Rasul yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Itulah mengenai pengertian dan dalil yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fina, nomor 14. Saya akan menjelaskan sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Yang pertama yaitu sifat wajib. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada rasul. Tidak bisa disebut seorang rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat wajib ini ada 4, yaitu sebagai berikut. 1. As-Siddiq. As-Siddiq yaitu rasul yang selalu benar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat mudarat. Tidak memberi manfaat dan mudarat. Yang kedua, al-amanah. Al-amanah yaitu rasul yang selalu dapat dipercaya. Di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, lalu Allah selalu menegaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang terpercaya atau amanah. Yang ketiga, at-tabligh, yaitu rasul yang selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan. Nabi Muhammad SAW dan ayat tersebut selalu disampaikan kepada umatnya. Yang keempat, al-fatanah. Al-fatanah yaitu rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan al-hajar as-sawad di atas Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Elman Riani dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sifat-sifat Rasul. Yang kedua, sifat-sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki para Rasul. Sifat mustahil ini lawan kata dari sifat wajib Rasul, yaitu
Kitsit, yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta. Yang kedua, al-khianah. Al-khianah yaitu mustahil Rasul untuk khianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan. Yang ketiga, al-kitman. Al-kitman yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ia sampaikan kepada umatnya. Yang keempat, al-balada. Al-balada yaitu mustahil Rasul bodoh. Meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis, tetapi ia pandai. Sifat yang ketiga yang dimiliki para Rasul Allah yaitu sifat jais. Sifat jais bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-adul basyariyah. Artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Tentu saja sifat Rasul ini sangatlah berbeda dengan sifat jais yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Rizal Saputra Wahid, berasal dari kelas 11 MIPA 3 nomor urut 28. Saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas Rasul. Rasul adalah laki-laki yang diutus oleh Allah, yang diberi wahyu dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umat muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul kepada umat manusia dengan membawa tugas-tugas tertentu. Ada berapakah tugas Rasul? 1. Menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, firman Allah dalam kitab suci Al-Quran, dan sesungguhnya kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah olehmu sekalian aku. Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. 2. Menyeru manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya kami mengutus para rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah. Quran Surah An-Nahl ayat 36. 3. Membawa rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. 4. Memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami mengutus kamu untuk membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan berita peringatan. Quran Surah Fatir ayat 24. 5. Membawa berita kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu untuk membawa kabar gembira dan kabar peringatan. Quran Surah Al-An'am ayat 48. 6. Memberi suri teladan. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dari 11 MIPA 3. Utamanya sudah seharusnya kita mengetahui bahwa betapa besarnya hikmah dari imam kepada Rasulullah yang merupakan salah satu dari rukun imam, tepatnya terdapat di rukun iman yang keempat, hikmah beriman kepada Rasulullah. Dan di bawah ini adalah hikmah kita beriman kepada Rasulullah. Yang satu yaitu menyempurnakan imam kita. Yang dua, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Yang tiga, menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan. Yang keempat, mencontoh sifat-sifat Rasulullah. Yang lima, mendorong dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Enam, cinta terhadap apa yang dibawanya kemudian diamalkan. 7. Menegakkan agama Allah Ta'ala dengan syair-syair yang diajarkannya. 8. Menyadari bahwa hakikat dirinya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya masih banyak lagi yang manfaat
manfaat dari mengaplikasikan rukun imam yang keempat ini.